Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Anissa. Halo, selamat pagi Bu Devi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Anissa? Alhamdulillah ini kayaknya lagi musimnya batuk pilek ya Bu ya. Saya agak batuk Iya pilek. ya, mungkin karena kemarau berkepanjangan. Nah, semoga segera sehat-sehat ya Bu ya. Oke. Ya Bu, semoga Bu. Nah ini, nah katanya ada yang mau diobrolin. Emang ada apa Bu Anissa? Ya ini saya mau sedikit curhat gitu ya Bu ya. Saya Hmm, ini hmm, hmm, ngobrol sama Bu Devi soalnya saya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan cara-cara baru biasanya setelah ngobrol sama Bu Devi. Ini saya mau cerita Bu. hmm, Jadi di sekolah saya itu kan ini hmm, sudah masuk tahun kedua kurikulum merdeka gitu. hmm, hmm, Kalau dulu waktu tahun pertama itu kita kan proyek cuman satu angkatan, tiga proyek nonton. hmm, hmm, Nah, ketika tahun kedua ini sudah ada 6 proyek, otomatis hmm, hmm, gurunya terbagi menjadi fasilitator proyek di 6 proyek nonton. Nah, ini kan saya hmm, hmm, proyek kelima ini, kelompok proyek kelima sebagai ketua fasilitator untuk proyek kelima. Ini saya hmm, agak hmm, ya menjumpai beberapa masalah di tim saya. Saya merasa hmm, beberapa rekan saya itu sulit untuk diajak kerjasama atau kolaborasi, sehingga itu hmm, hmm, lumayan memberikan beban untuk anggota tim yang lain. Nah, kira-kira hmm, hmm. Bu Devi ini bisa ngasih masukan kira-kira yang perlu saya lakukan untuk agar teman-teman saya ini bisa diajak bekerja sama, kolaborasi bareng, dan sukses dalam Hmm, kerjanya kita itu kira-kira caranya hmm. pun deh. Oh iya, jadi tadi yang saya tangkap mungkin kalau yang tahun lalu itu proyeknya masih satu angkatan gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang tahun ini berarti ada dua angkatan yang harus dilaksanakan P5 sehingga ada 6 tema proyek yang harus dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah Bu Anissa gitu ya. Kemudian Bu Anissa menemukan partner satu tim fasilitatornya itu seperti sulit untuk diajak bekerja sama dan berkolaborasi gitu ya Bu. Pasti itu juga mungkin membuat Bu Anissa sendiri kewalahan ya nggak sih Bu? Iya, Bu. Mm-mm. Hmm. Nah oke ini karena waktu kita mungkin nggak lama ya karena kita eh, ngobrolnya ini di sela waktu istirahat. Jadi apa yang menjadi fokus atau tujuan Bu Anissa setelah dari percakapan kita ini Bu? Apa yang jenengan harapkan dapat sih dari percakapan kita tuh? Ya, saya harapannya saya tuh nanti setelah obrolan kita siang ini, pagi ini, Bu, kita tuh bisa nemuin Mm-mm, cara yang tepat itu bagaimana ya. Saya tuh bisa nemuin cara yang tepat mm-mm, bagaimana itu saya bisa membuat rekan tim saya itu bisa mempunyai rasa kepemilikan pada proyeknya gitu loh, Bu. Jadi bisa bekerja mm-mm. sama, berkolaborasi bareng dalam di proyek itu. Harapannya saya seperti itu sih, Bu. Iya, jadi eh, nanti di akhir obrolan kita nanti Bu Anissa bisa menemuin cara gitu ya. Iya. Oke, saya pengen tahu Bu Anissa ini sejauh mana mengetahui rekan-rekan guru jenengan itu kok bisa berbuat seperti itu tuh yang jenengan tahu seperti apa sih Bu? Ya, mungkin ketika pas proyek berjalan gitu, itu Mm-mm, mereka tuh tapi acuh ngoten kan, kan anaknya banyak ya Bu, ada dua ratus mm-mm, lima puluh enam anak mm-mm, yang harus dihandle satu angkatan. mm-mm, Jadi, mm-mm, padahal sudah ada jadwal dan tim kerjanya masing-masing, job desk-nya masing-masing, cuman mm-mm, mm-mm. bagiannya itu tidak terselesaikan dengan baik atau tepat waktu ngoten. Jadi akhirnya yang Mm. harusnya bisa sampai sini tapi nggak sampai sini. Yang anaknya harus terhandle sampai sini tapi tidak terhandle gitu. Oh, jadi jenengan melihat pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka itu kok tidak selesai sesuai juditnya gitu ya ibaratkan ya Iya, Bu.
Nah, harapan Bu Anissa sendiri sebetulnya seperti apa pada guru-guru tersebut? Ya, yang penting sih apa yang jadi job desk-nya mereka masing-masing Mm-mm. itu bisa dilaksanakan dengan baik. Syukur bisa membantu teman-teman yang Mm-mm. lain, job desk-nya teman yang lain. Tapi eh, minimal itu job desk-nya di Mm-mm. masing-masing guru tuh bisa dibantu dengan baik. Mm-mm. Terus ibu pengennya itu Jadi jangan berharap guru-guru bisa kerja sesuai job desk dan selesai. Nah, dibandingkan dengan itu kan tadi kondisi ideal gitu ya. Kemudian ya seperti yang disampaikan sebelumnya, ternyata teman-temannya dikasih tugas juga mungkin nggak terselesaikan. Nah, kalau boleh diskalakan kondisi rekan-rekan jenengan sekarang itu ada di skala berapa Bu? Antara 1 sampai 10, di mana 10 itu yang ideal banget gitu. Kira-kira ada di posisi berapa Bu? untuk skala yang pada sekarang sih mungkin ada di skala 6 ya Bu ya. Hmm, Mungkin dan lulus harapan jenengan di skala 6. Ya, punya saya sampai skala berapa? mungkin kalau 10 mungkin agak susah ya Bu, tapi saya berharap sih bisa Hmm, sampai ke skala 9. oke, jadi mungkin nggak muluk-muluk banget, tapi setidaknya ada peningkatan dari 6 ke Ya, 9 gitu ya, Bu. Nah, dengan harapan jenengan tadi ya, supaya membuat teman-teman itu bisa lebih memiliki rasa sense of belonging, bertanggung jawab, menyelesaikan job desk sesuai deadline yang ditentukan. Kira-kira apa yang bisa Bu Anissa lakukan supaya harapan jenengan itu tersampaikan kepada rekan-rekan jenengan tadi, Bu? mungkin kita harus duduk bareng ya Bu ya. Mungkin, Mm-mm. mungkin saya dan tim tuh harus duduk bareng, Mm-mm. membicarakan masalah ini sebagai bahan evaluasi juga. Mungkin ada Mm-mm. job desk yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau kompetensi mereka, jadi mereka merasa Mm-mm. tidak memiliki proyek ini karena job desk yang diberikan itu tidak sesuai dengan kompetensi atau harapan yang mereka. Mungkin kita harus duduk Mm-mm. bareng, Mm-mm. membicarakan Mm-mm. kira-kira yang harus kita lakukan itu apa, apakah perlu Mm-mm. job desk-nya itu diganti, Mm-mm. dipindah-pindahkan orang, pindah orang gitu, atau harus sharing kemana gitu, Mm-mm. biar sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, bisa Mm-mm. mencapai kesepakatan bersama. Mungkin harus seperti itu biar ada komitmennya. Kita harus duduk Mm-mm. bersama, membicarakan pembagian job desk-nya secara ulang lagi, biar Mm-mm. menghasilkan komitmen bersama, maunya seperti apa sih. Mungkin itu yang bisa Oke, saya lakukan. jadi yang kepikiran saat ini untuk duduk bareng, seenggaknya ngobrolin tugas kita tuh sebetulnya ini, kemudian jenengan mungkin mau membicarakan dan memetakan ulang gitu ya, Bu. Ya, Siapa bertanggung jawab di job desk apa yang sekiranya tuh sesuai dengan kompetensi beliau masing-masing, gitu ya, iya. Bu. Ini kalau boleh tahu nih, berapa banyak guru yang jenengan sebutkan tadi sih dalam kelompok jenengan tuh ada berapa guru yang benar-benar kayak butuh pendekatan baru kan berarti itu tadi Ya. kira-kira ada berapa Bu? Satu tim tuh kita ada 7 orang. Mungkin yang benar-benar harus, ya kita harus butuh pendekatan baru. Mungkin ada 3 orang. Oh, ada 3 orang ya. Nah, kayaknya tadi ide yang bagus sih Bu untuk bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian sekiranya memang itu mau diterapkan, itu waktu yang memungkinkan untuk melakukannya kapan Bu? Kan tadi idenya adalah mengajak duduk bareng dulu gitu ya. Kira-kira kapan tuh Bu? Harus segera ya Bu ya. Mungkin besok Mm-mm. besok bisa harus segera saya lakukan. Kalau hari ini tidak memungkinkan karena ini kan sudah agak Mm-mm. siang. Jadi mungkin besok Mm-mm. biar waktunya juga lebih longgar. Besok langsung harus dilakukan biar tidak berlanjut-lanjut masalahnya. Iya, supaya masih fresh ini ada ide Bu Anissa ingin mengajak duduk bareng dulu untuk ngobrol supaya ada rasa kepemilikan bersama akan proyek ini. Kemudian jenengan akan besok eh, menerapkannya gitu ya Bu. Nah, kira-kira tadi kan di awal kayaknya Bu Anissa nih bingung gitu, tapi saya tadi udah seneng banget Bu Anissa nemu ide. Nah, itu Ibu jenengan ngerasanya gimana Bu?
yang mungkin awalnya tuh masih bingung, tapi ini kayaknya kan sudah mulai ada ide tuh. Ya, alhamdulillah nih Bu Devi. Mungkin memang kita tuh, saya butuh teman bicara. Alhamdulillah Bu Devi itu Mm-mm. rekan ngobrol yang enak sehingga saya bisa menemukan Mm-mm. solusi dari masalah saya. Semoga bisa menyelesaikan masalah saya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah kalau Bu Anissa merasa tercerahkan gitu ya Bu. Saya pun juga akhirnya belajar dari Bu Anissa. Kayaknya kalau satu persoalan itu dipendam sendiri, kemudian juga bingung sendiri, itu nggak akan nemuin solusi gitu ya. Tapi mungkin dengan kita ngobrol, setidaknya ternyata ada ide-ide baru yang muncul. Nah, itu bisa segera diaplikasikan. Kemudian karena tadi jenengan eh, bilang mau besok segera mengaplikasikan rencana tadi, berarti mungkin lusa kita bisa ketemu lagi ya Bu. Saya pengen dengar keberhasilan cerita Bu Anissa untuk mengobrolkan lagi sama timnya itu kayaknya seru tuh Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya Bu Devi, terima kasih Bu Devi. Terima kasih sudah Mm-mm. dibantu mencarikan solusi untuk masalah saya. Mm-mm. Semoga besok Mm-mm. masalahnya bisa terselesaikan. Lusa saya ketemu Bu Devi Mm-mm. bisa membawa cerita baru yang Iya. menarik gitu. Iya Bu, semoga proyeknya berjalan dengan baik, dengan lancar, timnya solid. Apa yang diharapkan dari proyek ini benar-benar nyampe ke anak-anak. Jadi kayaknya ya, pokoknya ini bukan obrolan kita yang terakhir gitu ya Bu ya. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya terima kasih banget Bu Anissa. Ini barangkali karena waktunya udah mau masuk lagi ya. Jadi harus kita akhiri sesi obrolan kita siang ini. Pokoknya sekali lagi semangat buat Bu Anissa. Oke, terima kasih Bu Devi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima Mm-mm. kasih. Terima Wassalamualaikum kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Anissa. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat nih Bu. Walau banyak pikiran karena lagi banyak tugas nih makanya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Anissa barangkali ada sesuatu yang baru yang bisa saya lakukan untuk mengurai tugas yang banyak ini Bu. Oke, oke. Ini hari ini mau ngobrol-ngobrol apa nih? Ada cerita-cerita apa nih dari Bu Devi? Ya. Jadi kan memang seperti yang tadi aku bilang nih Bu, banyak tugas tambahan yang datang kayak waktunya tuh berturut-turut gitu loh Bu. Kan sebagai tugas utama guru BK udah, yang ini juga nanganin siswa kalau misal ada masalah, terus kalau ada konsultasi atau konseling juga, itu kan juga cukup eh, ngasih spare kerjaan yang banyak karena kan pasti bikin laporan, catatan dan lain sebagainya. Terus juga ditambah ada tugas tambahan sebagai tenaga perpustakaan yang membantu pelayanan pinjam dan kembali buku. Terus juga ke depan ini yang terdekat sudah dikasih tugas tambahan sebagai sekretaris PTS gitu ya. Saya paham sih memang tiap guru itu ada tugas tambahannya masing-masing. Nah, tapi saya ini merasa kewalahan sendiri gitu loh, Bu. Ya memang baru dimulai tapi udah kayak, aduh bisa nggak ya ini nanti semuanya eh, dikerjain dengan maksimal gitu, Bu. Oke, ini kalau saya nangkap nih masanya Bu Devi ini terlalu banyak tugas yang dibebankan ngoten gitu Bu Devi. Hmm. Ini langsung dari atasan gitu tugasnya Betul. yang begitu ya. Iya, dari kurikulum kan, Bu, yang membagi kepanitiaan ada sematif setengah semester, ada sematif akhir semester, terus juga masuk ke tim fasilitator project. Ya memang semuanya kebagian sih, cuman ini memang saya pribadi ini ngerasa lagi kewalahan gitu loh, Bu. Oke, Bu. Terus ini kan waktunya kita nggak lama ya Bu ya. Mungkin kita hanya bisa ngobrol Ya. nih 10-15 menit nih. Kalau Mm-mm. tujuannya Bu Devi nih biar di akhir pembicaraan kita, obrolan kita ini pengennya apa sih yang pengen dituju sama Bu Devi ini?
Ya, saya pengen berbagi pikiran sama Bu Anissa juga untuk mencari cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengerjakan banyaknya tugas tambahan tadi, Bu. Oke, pengen mencari cara yang efektif biar tugas-tugasnya yang banyak itu bisa terselesaikan semua, ngoten ya. Iya, Biar betul, Bu. tepat waktu sesuai deadline-nya, ngoten. Ya, Iya. menurutnya Bu Devi, Bu Mm-mm. Devi itu berhasil, berhasil itu nanti indikatornya apa? Bu Devi berhasil itu ketika sudah apa sih? Saya merasa berhasil kalau misalkan pekerjaan administratif di STS ini terselesaikan sebelum waktu pelaksanaan. Kemudian saya juga tetap bisa mengerjakan laporan-laporan dan catatan konseling dan konsultasi siswa. Disitulah saya merasa berarti saya berhasil gitu Bu untuk mencanangkan strategi mengerjakan tugas yang banyak itu Bu. Oke, kalau berdasarkan indikator keberhasilan tadi yang Bu Devi sampaikan itu, saat ini nih, saat ini menurut Bu Devi lagi di posisi mana sih? Kalau misal ibaratnya berhasil itu nanti ada di poin 10, sekarang Bu Devi masih ada di poin keberapa nih? Menurut saya sih masih di angka 5 ya Bu, karena memang eh, ada laporan-laporan yang keteteran gitu, belum bisa saya selesaikan itu tepat waktu setelah konsultasi sama anak tuh berakhir dari itu. Jadi itu kayak molor gitu loh Bu jadinya dan numpuk akhirnya kan. Nah, terus ditambah dengan tugas administratif berkas STS gitu. Jadi ya masih di 5 gitu Bu. Makanya gusar banget nih bingung. Nah, kalau dari ceritanya Bu Devi kan tadi tugasnya Bu Devi kan banyak banget tuh. Mm-mm. Ada sebagai perpustakaan, terus ada sekretaris Mm-mm. tengah semester. Ini yang urgent banget pengen Bu Devi selesaikan. Prioritas utamanya itu yang mana, Bu? Yang pastilah yang berkas administrasi PTS ya, karena kan itu menyangkut keperluan sekolah gitu. Jadi pasti tanggung jawab saya untuk menyelesaikan berkas-berkas STS itu ya harus selesai gitu, Bu. Kalau untuk yang laporan sih selama ini ya paling tidak molornya itu cuma 1 hari kok masih bisa kekejar gitu loh. Tapi kalau menyiapkan berkas administrasi STS ini kan nggak bisa molor ya Bu. Nanti khawatirnya di hari H belum jadi, nah nanti kacau pelaksanaannya. Nah itu sih Bu. Oke, terus kira-kira solusi yang bisa Bu Devi lakukan biar yang paling urgent dulu nih, yang prioritasnya Bu Devi STS ini. Mm-mm. STS itu sumatif tengah Mm-mm. semester ya? Ya, ya antara STS, PTS lah penamaannya yang jelaskan ujian di tengah semester gitu Bu. Oke, oke. Kira-kira nih yang urgent dulu mulai dari STS ini, kira-kira solusi yang kira-kira bisa dilakukan Bu Devi dalam waktu dekat ini agar pekerjaan pada STS, penyiapan administrasi STS ini bisa Mm-mm. dilakukan dengan tepat waktu sesuai deadline-nya. Kira-kira apa yang bisa Bu Devi lakukan? Yang terpikir ini memang membuat to-do list ya Bu. To-do list daftar berkas apa yang harus saya siapkan, mulai dari soal ya, pengumpulan soal dari guru-guru, kemudian editing, terus daftar hadir, atau mungkin juga sampul di amplopnya, kemudian juga kartu peserta. Kayaknya yang terdekat yang bisa saya lakukan kayaknya ya mendaftar dulu aja ya Bu ya, supaya saya itu nggak ada yang kelewat. Itu ya Bu. Oke. Berarti membuat to-do list apa yang harus dilakukan, terus mulai dari prioritas Mm-mm. yang pertama yang harus dilakukan apa dulu gitu ya Bu ya, dari to-do list Iya tadi. kayaknya ya Bu. Daripada cuman di kepala tuh bingung apa yang harus saya kerjakan duluan, kayaknya mending saya rinci gitu supaya nggak kelupaan kali Bu. Oke, berarti membuat
rincian kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu dekat berkaitan STS itu, mulai dari yang pertama itu yang paling urgent harus segera dikerjakan. Gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Oke. Iya, terutama yang menyita banyak waktu barangkali yaitu ya pengeditan soal sih ya Bu. Barangkali nanti ada revisi atau perbaikan dari guru mapel. Kayaknya itu yang harus saya kerjakan dulu. Kalau misalkan ada revisi kan masih ada spare waktu gitu. Kalau yang lain mungkin ya bisa sambil jalan sih Bu. Oke. Nah, terus Bu, eh, kalau dari kira-kira nanti to-do list yang akan jenengan buat itu, kira-kira ada nggak orang yang bisa jenengan mintain tolong gitu? Kan otomatis to-do listnya banyak nih, bisa nggak ada yang Mm-mm. mintain tolong gitu untuk membantu menyelesaikan Nah, to-do list itu. tersebut? Benar-benar Bu, karena memang to-do-listnya kan banyak. Kayaknya saya perlu bantuan nih dari teman-teman panitia yang lain. Utamanya yang mungkin tuh baru bekerja di hari H atau juga setelahnya barangkali kan ada pembagiannya. Nah, kayaknya memang saya perlu minta bantuan ke teman-teman anggota atau juga panitia yang lain untuk bisa membantu setidaknya. Kalau yang membuat mungkin saya lah ya, maksudnya yang membuat apa sebagai sekretaris kan yang tahu data-datanya, data peserta, data ruangan tiap peserta gitu ya. Tapi kayak mungkin pekerjaan yang udah saya print tinggal minta tolong potong-potongin itu kan kayaknya bisa ya ke teman-teman yang lain. Soalnya memang saya tuh merasanya tuh saya sendiri gitu loh karena kan ini sekretaris tuh memang sendiri dan tapi pekerjaannya banyak gitu. Kayaknya saya akan minta bantuan ke teman-teman panti yang lain deh, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih waktu yang akan Bu Devi untuk melakukan yang pertama tadi to-do list itu kira-kira mau mulai kapan nih? Mm. Mungkin sesudah pembicaraan kita kali ini aja ya, Bu, supaya nggak kelupaan gitu. Jadi hari ini nanti juga langsung saya list berkas-berkas apa yang perlu dibuat. Terus juga mungkin saya urutkan dari prioritasnya dulu yang paling menyita banyak waktu itu saya kerjakan duluan gitu. Kemudian juga kalau sekiranya ada yang bisa dibantu, ya saya akan delegasikan ke teman panitia tadi, Bu. Kayaknya gitu sih, Bu. Oke. Kira-kira akan kelihatan tampak perubahannya butuh berapa waktu lama nih Bu Devi? Ya, karena memang banyak yang disiapkan ya, mungkin 5 hari mungkin ya, Bu. Ini kan kita ketemu di hari Senin ya, mungkin nanti hari Jumat di akhir minggu gitu ya, di akhir minggu ini saya usahakan udah selesai deh, setidaknya ada progres gitu, Bu. Karena kalau saat ini kan masih bingung banget di kepala tuh masih khawatir gitu loh, kayak berasanya tuh tugasnya banyak gitu. Nah, tapi dengan ngobrol sama Bu Anissa tadi, udah kepikiran, oh kayaknya to-do list dulu, terus mungkin delegasi. Nah, setidaknya itu bisa kelihatan kayaknya, Bu. Oke. Berarti nanti kira-kira ya Jumat nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Kita pengen dengar ceritanya Bu Devi tentang Mm-mm. bagaimana progres perkembangan masalah ini ya kan. Mm-mm. Kayaknya itu, Bu. Jadi lumayan tercerahkan nih bisa ngobrol sama Bu Anissa dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kepikiran gitu. Oh iya ya, ternyata nggak hanya perlu saya pikirkan, tapi itu harus mulai action walaupun ya dari sedikit demi sedikit. Jadi ya terima kasih banget nih Bu Anissa sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya di siang hari ini. Oke, saya juga berterima kasih. Saya juga belajar juga dari Bu Devi ini. Kayak kita juga perlu rencana itu juga jangan cuma direncanain juga perlu ditulis juga ya Bu ya. Gitu. Iya, Semoga iya, nanti Bu. masalahnya bisa terselesaikan Bu Devi. Ya, terima kasih Amin Bu atas supportnya. Oke. Terima kasih nanti kita bertemu lagi di next Jumat Ya, ya. Bu. Ya, Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Selamat beraktivitas. ya sama-sama Bu Devi. Selamat beraktivitas juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.